Ini kondisi hujan ya. Hujannya nggak terlalu besar. Ini di Jalan Raya Tajur Ciawi. Kebetulan hujan dan juga cahayanya agak redup ya, agak gelap. Gua mau tes, mau tahu hasilnya seperti apa di resolusi 1080 60 fps ya. Rocksteady-nya mati. Gila, gua kena lubang. Fuck. Tolong buat pemerintah Bogor di Jalan Ciawi exit tol. Ini lubangnya gede-gede banget, gua kena lubang. Aduh, velg gua bengkok. Parah. Tolong ya buat di Sub Bogor. Tolong diperhatikan jalan exit tol Ciawi, ini lubangnya banyak banget. Aduh, hampir kecelakaan. Parah. Tata totot, sabar. Orang heran nggak sampai 5 detik. Tata totot, mana sih? Di depan kita berhenti dulu guys. Gua mau pakai jas hujan. Karena sengaja sih nggak pakai jas hujan karena nggak ada celananya, tanggung gitu. Dan sekalian mau ngetes kamera DJ Osmo 4 ini gimana coba hasilnya. Gua pengen tahu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pakai jas hujan daripada gua basah kulit banget kan. Tapi tetap nanti akan gua record ya. Oke, ini kondisi gua udah pakai jas hujan. Kita coba lagi jalan teman-teman sampai nyampe ke rumah ya. Penasaran hasilnya seperti apa? Saksikan di channel gua. Nah, jadi kalau misalkan hasilnya agak gelap, itu memang settingannya gua pakai manual ya, nggak otomatis. Jadi kalau teman-teman punya kamera DJI Osmo Action yang seri berapapun ya, terutama seri 4 sampai 5 Pro lah, atau yang paling rendah seri 3 lah. Nah itu settingannya kalau di setting otomatis terkadang nggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Maka gua setting ke mode Pro ya, atau manual, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah tapi kesalahan gua adalah setting manual itu di cuaca saat terang awal record ya. Tapi kenyataannya ketika gua dalam perjalanan di rumah itu menuju maghrib ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau settingannya nggak sesuai ya, mungkin bukan karena kameranya jelek, tapi memang karena salah settingan ya. Di awal record memang kemungkinan akan bagus. Nah di tengah record ketika cuacanya hujan dan gelap, kemungkinan ini akan gelap ya. Jadi kita lihat aja nanti, oke? Oke, ini hujannya gua udah nyampe deket ya, sekitar 16 kilo lagi atau 20 kilo lagi. Jadi kondisinya hujannya udah besar, udah gede banget. Tadi mungkin hujannya kecil ya, masih kecil. Mungkin takutnya ada teman-teman yang meragukan ketahanan DJ Osmo Action 4 ini. Nah ini sekarang kita buktikan nih, hujannya lumayan deras ya. Gua sampai rela hujan-hujanan meskipun pakai jas hujan, tapi gua udah kehujanan dari tadi, basah kuyup ini ya. Ini gua tes nih. Kalau soal durabilitas sepertinya, dan bukan sepertinya, dan memang sudah nggak diragukan lagi DJ Osmo ini, DJ Osmo Action ya.
Gua kenapa lebih milih DJI Osmo Action, karena memang sesuai dengan aktivitas gua gitu. Kalau gua pilih mungkin DJI Osmo Pocket 3 atau seri yang lainnya, yang seri Pocket, nggak mungkin bisa digunakan dengan kondisi seperti ini. Dengan alasan ya banyak, dia juga nggak tahan air, ya kan, dan lain sebagainya. Kayaknya deras banget ya. Nah, ini gua pakai fitur snapshot ya. Gua rasa tidak selalu harus standby terus untuk kamera action ini di dalam perjalanan ya, khususnya motovlog. Itu nggak harus, karena ada banyak momen yang kadang juga gua crop ya, nggak selalu gua tangkap terus. Makanya gua gunain salah satu fitur andalannya itu fitur snapshot ya. Kalau ada momen ataupun mau nyala mati atau on off ya, itu bisa banget tinggal tekan kamera on off nya. Kalian udah bisa. Kalau misalkan butuh ada momen, kalian tinggal tekan tombol rekamnya, itu kameranya otomatis akan nyala. Nah, kalau udah selesai, kalian tekan lagi, itu otomatis akan mati. Itu teman-teman. Oh iya, gue juga lupa kasih tahu teman-teman semua. Kalau ini nggak pakai fitur Rocksteady ya, Rocksteady-nya off. Jadi gue pengen tahu hasilnya seperti apa, apakah dia cukup stabil atau enggak ya dibandingkan dengan Rocksteady dan Rocksteady Plus gitu. Nah, kenapa gue mulai keingetan tentang fitur Rocksteady itu, karena gue tadi lewatin jalan yang cukup banyak lubang ya, nggak bagus lah jalannya, itu gue keingetan. Nah, satu lagi teman-teman, kalau misalkan ada yang tahu daerah ini daerah mana, atau jalur ini jalur mana, kalian wajib ekstra hati-hati gitu ya. Kenapa gue bilang gitu ya, meskipun kalau kita di jalan wajib hati-hati sih, tapi kalau di sini harus ekstra. Sekalipun kita sudah hati-hati, banyak orang yang nggak hati-hati dan nyebrangnya asal aja. Dan kemudian juga memang penerangannya atau PJR atau lampu penerangan jalan rayanya itu sedikit banget teman-teman. Kalaupun ada itu udah pada redup semua. Gitu. Hati-hati. Gua kasih clue sedikit, ini namanya jalur tengkorak. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan suara gua kedengeran ya. Mudah-mudahan suara gua kedengeran, karena ini hanya testing ya. Karena gua pertama beli kamera ini pengen testing tanpa mic seperti apa gitu. Kalian ya. Oke, kita lanjut. Kita pulang ke rumah. Nah, kalau ada yang mau komentar, silakan komentar tanggapannya seperti apa, atau para suhu-suhu, para YouTuber yang sudah besar atau yang sudah paham sekali tentang kamera ini, silahkan berkomentar ya. Mohon maaf kalau penjelasan gua ada yang salah, ada yang apa, karena ya harusnya gua disclaimer dari awal. Gua mereview kamera ini bukan sebagai pengguna yang paham tentang kamera action ya. Jadi gua review apa adanya dan menurut pandangan gua sih gitu ya. Jadi gua sebagai posisi orang awam yang baru pegang kamera action, bukan baru sih, mungkin lebih spesifik baru punya DJI ya, seperti itu. Nah, ini jalannya jelek, kita coba apakah stabil, apa masih stabil atau goyang ya. Waduh, motor gue jadi terasa nggak enak nih. Apa hanya sugesti aja, tadi kena lubang kenceng banget teman-teman. Takutnya peleknya bengkok. Nanti kita cek di rumah ya. Kalian review POV kameranya seperti apa. Dan juga sorry ya kalau di frame itu ada kehalangan jas hujan, karena gua pakai jas hujan, gua nggak terlalu merhatiin ke unit kameranya.
Itu karena susah, gue pakai helm full face, kalau nunduk juga ngeri, kondisinya hujan dan low light juga, minim pencahayaan gitu teman-teman. Tadi juga gue ketika matiin kamera sebetulnya mau nabrak orang. Bukan karena gue nggak hati-hati ya, tapi karena nyebrangnya yang tadi gue bilang, nyebrangnya yang kurang hati-hati. Tuh. Nah ini kita lihat melawan cahaya seperti apa hasilnya ya. Dynamic range-nya apakah dia masih nangkep di 60 fps di 1080 ya.